Theo menggeram dengan mata membaca, merasakan nikmatnya ia berikan dengan memanjakan adiknya. Dia melengkung saat dia dengan lirih dan mengerakkan kepala dengan cepat. Theo meraih tangkap Ian kembali, melumat bibir dan memitu untuk menyalurkan betapa nikmatnya permainan mereka berdua tadi. Masih ingin melanjutkannya. Dan aku suka julukanmu. Theo kembali mengangkat tubuh Ian, melayak koala, membawanya keluar dari jauh rebok dan membaringkan di atas ranjangnya dan menghukum tubuh mungil itu dengan tubuhnya. Ian tersenyum dan kembali berusaha saat Theo mulai bergerak dengan gerakan teratur. Bukankah Ian sudah 2 kali tingkat lebih cepat dibandingkan rencananya? Bahkan kini dia telah berhasil bercinta dengan Taehyung. Lihat saja, tidak lama lagi Theo akan menjadi miliknya seutuhnya. Sebenarnya Jimin bisa langsung masuk karena tadi saat dia apartemen pria itu, hanya saja dia tahu sekarang Taehyung lagi tinggal seorang diri. Jadi sebagai formalitas dia menekan bel, hal yang sebelumnya tak pernah dia lakukan setiap berkunjung ke apartemen Taehyung. Sudah hampir setengah jam dia berdiri di depan pintu apartemen Taehyung dan sekarang kakinya merasa begitu kepas. Dia tahu sahabatnya itu di rumah karena tidak mungkin Taehyung keluar. Sedangkan siang tadi pria itu dengan terburu-buru pulang dari kampus setelah jam mengajarnya selesai. Lagi dan lagi, Jimin kembali mendengar entah apa yang dilakukan manusia pemilik apartemen hingga tak membuka pintunya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 7 dan tidak mungkin Taehyung tidur di waktu seperti ini. Biasanya pria itu selalu tidur larut malam. Mengetuk jarinya pada pintu apartemen Taehyung berulang kali hingga pada akhirnya Jimin memutuskan untuk memasukkan pesan yang sudah dihafal di luar kepala dan langsung menerobos masuk ke dalam apartemen milik pria itu. Kakinya melangkah lebar menaiki tangga menuju kamar Taehyung dan bisa dia lihat pintu kamar pria itu tertutup perlahan, tapi pasti Jimin meraih pintu dan membukanya perlahan. Matanya seketika melebar dan melihat pemandangan tak senonoh sepasang manusia yang tertidur dalam keadaan apa ini. Taehyung bercinta, rahang Jimin seketika terjatuh, menyadari fakta mengejutkan yang kini dia lakukan sahabatnya. Sialan, matanya benar-benar ternodai hingga harus melihat pemandangan seperti itu. Dia kembali turun dan merebahkan tubuhnya di atas sofa. Tidak, Jimin tidak akan pulang karena saat ini dia harus menggoda sahabatnya itu. Ini terlalu mengejutkan. Melihat Taehyung adalah pria impoten yang selama tidak ada wanita yang bisa membangunkan adik perkasa itu. Dan sekarang Taehyung telah berhasil dengan seorang wanita. Wah, ini sangat luar biasa. Pada akhirnya, sembari menunggu sahabatnya itu bangun, Jimin sambil menonton film di televisi besar milik Taehyung dan mengambil stok makanan stabil yang pria itu miliki di kulkas. Di sisi lain, ia memejamkan matanya berapa kali, merasakan tubuhnya begitu remuk dan bagian bawahnya yang terasa begitu ngilu. Dia melirik perutnya yang mana ada sebatang kekar kini memenuhi erat. Ia membalikkan tubuhnya dan langsung tersenyum cerah melihat wajah tampan Taehyung yang sedang tidur lalap. Setelah menyelesaikan kegiatan panas yang entah menghabiskan beberapa ronde, pada akhirnya Taehyung memilih berhenti saat Ian memang sudah tak berdaya lagi.
Dia tidak menyangka akan menyerahkan pada Taeyong pria yang saat pertama kali Yan melihatnya hatinya langsung berdebar begitu cepat. Yan balik jam yang berada di atas dinding yang kini menunjukkan pukul 9 malam. Yan mengusap pipi tembam Taeyong maju berulang kali membuat pria itu sedikit terusik dalam tidurnya. Taeyong mengarahkan pelukannya pada Yan, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher wanita itu. Terasa begitu enggan untuk membuka matanya. Taeyong bangun, seru Yan mengusik suara hitam. Taeyong memainkannya dengan tangannya. Yan tak tahu harus melakukan apa karena tangan Taeyong terus saja bermain dengan mata yang masih terpejam erat. Dia tidak tahan karena bayang-bayang mereka saat Taeyong bermain kembali terlintas di otaknya, dan itu membuat Yan kembali naik walau dia yakin dirinya sudah tidak memiliki tenaga untuk menerima adik Taeyong. Taeyong lepaskan. Yan mendorong tubuh Taeyong besar membuat pria itu dipaksa membuka mata. Taeyong terbelalak kaget melihat Yan yang kini menatapnya dengan tatapan kesal. Matanya pelan turun dan kembali tersedak liurnya melihat Yan. Kau tadi, dan itu membuatku terpancing. Kau harus bertanggung jawab, Kim Taeyong. Pikiran masih menatap tajam Taeyong. Taeyong melongo dengan wajah bingung. Dia baru bangun dan masih butuh waktu untuk mencerna perkataan Yan. Bukannya Yan yang membuatnya terpancing duluan. Kenapa sekarang dirinya dimintai pertanggungjawaban? Ya Kim, jangan bengong. Petik Yan lagi membuat Taeyong memutar bola matanya malas sembari memijat pelipisnya. Oh Tuhan, sebenarnya apa yang Taeyong lakukan sehingga harus terjebak dengan bocah setengah waras seperti Yan? Lalu kau apa? Tanya Taeyong datar. Yan diam, tak boleh jujur, maka dia akan dengan lantang berteriak mengiyakan. Tapi dia tahu masih dalam kondisi yang tidak baik dan Taeyong masuk lagi. Tapi aku tak bisa berjalan, sakit. Dari Yan menyipak selimutnya memperlihatkan yang berwarna merah pada Taeyong sedikit membuat pria itu terbatuk. Lihat, sangat merah. Ini terasa perih dan aku tak bisa berjalan dengan leluasa. Dari Yan dengan wajah menyedihkan. Taeyong menatap Yan menekuk ludahnya kasar sebelum mengalihkan pandangannya ke wajah cantik wanita di sampingnya. Menghela nafas pelan, pada akhirnya Taeyong turun dan dari rajanya berjalan ke sisi menggendong Yan lalu Ridal membawa wanita itu kembali masuk ke dalam kamar mandi. Aku keluar, seru Taeyong, namun dengan cepat tangannya ditahan oleh Yan. Jangan pergi, kau mau ikut melihatmu mandi, tanya Taeyong, namun di luar dugaan Yan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Mandikan aku, kau hanya tidak bisa berjalan, Yan. Tanganmu masih bisa dipakai, jadi mandi sendiri, ujar Taeyong dengan sebenarnya dia tidak tega, hanya saja dia tidak bisa menahan diri jika terus berlama-lama dengan Yan yang dalam keadaan seperti itu. Dia takut tidak bisa menahan diri karena bayang-bayang aksi panas tadi terus menghantui Taeyong. Ketika dia membuka mata dan melihat Yan. Apa yang kau lakukan, ah? Teriak Taeyong menatap Yalang Yan. Jangan bertingkah seperti penggoda, Yan. Sudah cukup, tadi siang kau melakukannya. Yan meringis, tubuhnya terasa begitu sakit. Taeyong mendorongnya begitu kasar. Memangnya kenapa? Ini urusanku.
Cimen menyaringai, dia menatap kembali Taeyong dengan tatapan menggoda. Jangan hanya berdiri di situ, Kim Taeyong, mandikan aku dan aku akan membantu yang tidak perlu. Jangan jual mahal, seharusnya kau bersyukur. Kau pria pertama yang ini bukan sebuah kebanggaan untukku. Kudus. Taeyong membuatnya tertawa terbahak-bahak. Taeyong mau atau tanya Yen. Semangat, terserah. Oke, dua-dua. Taeyong mendengus dan mulai menjamkan matinya saat Yen mulai memanjakan di bawah sana. Seperti tadi, Cimen terus menahan kanduknya. Dia telah berlalang ke arah tangga menunggu dua wanita manusia itu turun. Namun sudah satu film habis dirinya tonton, belum ada tanda-tanda dari keduanya. Dia mendengus dan kembali memfokuskan diri ke layar besar itu untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Ya, Cimen masih berada untuk menggoda sejual yang baru saja ketahuan olehnya. Taeyong sudah tak peduli karena pada nyatanya Yen sudah melihat seluruh. Setelah selesai, Taeyong kembali menggendong Yen membawa wanita itu ke dalam kamar yang berada di depan kamarnya. Pakai bajumu dan turun dulu, bagaikan ada Yen manja. Namun bukannya memakaikan Yen bagian, Taeyong hanya dengan santai berjalan keluar untuk pintu kamar Yen dengan keras membuat wanita itu hanya bisa mendengus kesal. Ia mendengus memikirkan betapa tidak tahu malunya Yen, namun tak bisa dipungkiri dia juga begitu menyukai bagaimana wanita itu gemas dan bagaimana nikmatnya permainan mereka tadi. Oh, itu masih membekas dan lekat di ingatan Taeyong. Melihat kau tersenyum, aku yakin pasti itu sangat nikmat. Bukan begitu, Kim Taeyong? Taeyong tersentak dan langsung melebarkan matanya melihat sosok dia yang kini tersenyum lebar melambaikan tangan ke arahnya. Sialan, apa yang kau lakukan di sini, brengsek? Hei Wong, apa kau tidak berani menceritakannya padaku? Taeyong tersedak menatap malas Cimen yang kini berdiri di sampingnya. Menyingkirlah, aku tidak menyuruhmu ke sini, dan kenapa kau kemari? Aku merindukanmu, memangnya kenapa? Seru Cimen sembari memeluk manja lengan Taeyong, dan selanjutnya bisa mereka dengar suara teriakan melengking menggema di seluruh penjuru ruangan. Taeyong mendengus sedangkan Cimen kembali menyengir lebar melihat Yen yang berdiri di depan